Halo semua para warga bumi yang budiman, bagaimana kabar kalian? Stok sabun masih ada? Oke, pada video ini saya akan menceritakan alur cerita film Signal 100 tahun 2019. Film yang berasal dari Jepang ini menceritakan tentang 36 murid yang terhipnotis oleh gurunya sendiri. Dan 36 murid ini nantinya tidak boleh melanggar 100 aturan yang belum diketahui. Karena jika dilanggar, maka tubuh orang yang melanggar akan melakukan aksi bunuh diri dengan sendirinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya baca di sini. Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Mana? Lanjut. Scene awal memperlihatkan seekor guru yang sedang mengajar di kelas seperti biasanya. Sebut saja guru ini Pak Budi. Terlihat Pak Budi menjelaskan pelajaran bahasa penjaskes yang disimak oleh seluruh murid yang ada di sana. Terlihat lagi seekor murid yang bernama Sota yang sedang memandangi seorang wanita cantik yang bernama Kasimura yang diperankan oleh Kana Hashimoto, yang tak lain dan tak bukan adalah pacar saya sendiri. Pak Budi yang tadi sedang menjelaskan melihat dua sejoli yang ngebucin dan saling tatap-tatapan di dalam kelas. Hal itu membuat Pak Budi menegurnya, karena peraturan kelas sendiri mengatakan dilarang bertatap-tatapan lebih dari 10 detik, jangan memakai baju olahraga di jam belajar, jangan main klarinet, jangan mainkan lampu senter dengan cepat, jangan berhenti menatap sekitar, jangan makan keju, jangan pakai topi sombrero karena itu bisa saja mengundang beruang laut. Tunggu, aku jadi beruang laut ya? Oke, lanjut. Scene berpindah di mana semua orang sudah di luar kelas dan siap untuk pulang. Terlihat Kasimura pulang bersama seorang teman dekatnya yang bernama Haruka. Haruka mengatakan bahwa Sota dan beberapa teman sepak bola lainnya selalu memperhatikan dirinya, tapi dirinya tidak menyadarinya. Di lain tempat terlihat Sota sedang bermain bola dengan teman-temannya, dan tak sengaja melihat seekor murid yang berdiri di atas gedung sekolah sambil bertingkah aneh. Dia adalah Wada. Wada terlihat memperagakan gerakan menembak dengan tangannya sendiri seolah ingin membunuh teman-temannya. Keesokan harinya terlihat sebuah murid yang sedang berlari ke kelas karena terlambat, dan setelah sampai di kelas semua teman-temannya sudah tidak ada, menyisakan si Pak Budi tadi. Dan ternyata teman-temannya sudah berada di ruangan seni. Pak Budi memaklumi keterlambatan murid tadi dan memberikannya kaset CD untuk diputar di ruangan seni. Tapi pada saat Pak Budi menepuk kepala murid tadi, seketika murid itu seperti terhipnotis dan masuk ke ruangan seni dengan wajah yang datar. Sesampainya di ruangan seni, murid yang terhipnotis tadi langsung memutar CD-nya dan disinilah kengerian bermula. Terlihat di dalam video tersebut sebuah video yang aneh, dan itulah yang membuat mereka semua sudah masuk ke dalam hipnotis itu tanpa mereka sadari. Tak lama setelah itu, murid yang membawa CD tadi sudah sadar dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya meminta maaf karena telah terlambat. Tapi anehnya, setelah wanita tadi mengatakan kata terlambat, wanita itu langsung bertingkah aneh seperti ingin berak. Dan tiba-tiba saja, wanita itu menuju ke jendela dan lompat di sana dengan santuy dan akhirnya pun mati. Anjir, baru lompat dari ketinggian aja langsung mati. Tai. Sontak semua teman yang melihatnya langsung panik dan segera menelpon ambulans. Tapi hal aneh pun terjadi lagi. Seluruh orang yang tadi ingin menelpon ambulans seketika menggigit urat nadinya sampai mati, dan sebagian lainnya melompat ke jendela dan mati juga. Di tengah kepanikan itu, guru jahanam tadi muncul dan dengan santainya melihat sebagian muridnya sudah tewas terbunuh. Anjir nih guru. Si guru Dajjal tadi mengatakan bahwa seluruh murid yang tadi menonton video itu sudah terkena genjutsu dan harus mematuhi 100 aturan, karena jika tidak, mereka semua akan tewas. Mendengar hal itu, Haruka menangis dan langsung menelpon ibunya. Tapi lagi-lagi Haruka pun terkena genjutsu dan langsung menggigit lidahnya hingga tewas. Mamam. Sontak teman yang lainnya marah kepada guru Firaun ini dan hendak memukulnya, tapi lagi-lagi terjadi. Murid yang melawan tadi langsung membentur-benturkan kepalanya ke dinding hingga mati juga. Ternyata melakukan kekerasan adalah salah satu dari hal yang dilarang
dan beberapa di antaranya adalah menelpon dan mengucapkan kata terlambat. Salah satu murid pun menangis histeris karena dia ingat utang softtek di warung belum dibayar, dan membuat murid itu pun mati dengan cara yang sama. Murid itu mati karena melanggar salah satu dari 100 sinyal, yaitu menangis. Guru laknat itu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan genjutsu ini adalah dengan menyisahkan satu orang saja sampai akhir dan dia bisa lolos dari genjutsu itu. Lalu ia pun meninggalkan kelas. Lalu ada salah satu murid yang berlari menyusul seekor guru itu, tapi si guru mengatakan, "Apakah antum yakin keluar kelas tidak termasuk ke dalam 100 sinyal?" Murid itu pun takut dan tak jadi meninggalkan kelas itu. Semua orang di kelas itu terdiam, tak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Namun murid yang bernama Wada tiba-tiba langsung meninggalkan kelas dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Anjir, di prank. Anjir. Semua orang tadi langsung berhamburan keluar kelas dan ada satu siswi yang mencoba untuk keluar dari sekolah itu. Namun genjutsu itu langsung aktif dan menewaskan si siswi tadi dengan cara memutar lehernya sendiri sampai patah. 何してんの？ Si guru pun kemudian datang dan mengatakan bahwa meninggalkan sekolah adalah salah satu dari 100 sinyal. Mereka semua pun kembali ke dalam kelas dan si murid berkata kepada si guru bahwa apa tujuannya melakukan semua ini. Si guru menjawab, itu adalah hukuman kalian karena dari kecil kalian telah banyak melanggar aturan-aturan yang bahkan hal itu sepele. Guru itu pun kembali mengatakan bahwa hanya satu dari kalian yang hanya akan bertahan. Dan setelah itu guru itu pun juga ikut terjun bebas ke jendela dan mati seketika. Anjir. Semua murid pun bingung harus melakukan apa lagi. Karena mereka hanya mengetahui beberapa aturan saja dan masih banyak di antaranya yang belum diketahui. Mereka pun berdiskusi dan membagi-bagi grup untuk mencari informasi tentang sisa aturan yang belum mereka ketahui. Mereka pun segera ke perpustakaan untuk mencari petunjuk dari buku-buku yang ada. Terlihat Wada dan temannya menemukan buku tentang pembahasan hipnotis tersebut. Dan di sini kita bisa lihat sisi jahat dan egois dari si Wada ini. Ia mengancam temannya agar tidak Ia mengancam temannya agar tidak membocorkan sepenuhnya informasi buku ini kepada teman-temannya. Ia pun langsung bergegas ke kelas dan menginformasikan buku ini kepada teman-temannya. Apa sih maksudnya? Wada mengatakan bahwa di dalam buku ini menjelaskan video yang mereka tonton tadi pagi adalah video yang dibuat oleh sebuah sekte yang didirikan pada tahun 1980. Wada juga memperlihatkan kalau di dalam buku itu hanya ada 50 larangan saja dan sisanya masih harus dicari. Sebagian murid pun menuju ke perpustakaan dan sebagiannya lagi pergi ke kantin untuk mengambil persediaan makanan dan minuman. Seekor murid yang bernama Kenta dan dua orang temannya menemukan sebuah minuman di kantin. Kenta menyuruh satu orang temannya yang ada di sana untuk memanggil teman-teman lainnya yang ada di kelas. Namun, pada saat ia sudah sampai di kantin, mereka terkejut karena telah menemukan Kenta dan temannya yang tadi sudah tewas tergantung dengan minuman yang ada di bawahnya. Mereka pun berspekulasi bahwa minuman juga termasuk ke dalam 100 sinyal yang dilarang. Di lain tempat, murid yang bernama Sanae sedang berada di perpustakaan untuk mencari petunjuk lain. Namun, Wada datang dan langsung mengajak Sanae melakukan adegan silaturahmi kelamin di UKS. Anjir, yang lain pada tegang ini malah nganu. Namun, ternyata Wada memiliki rencana lain di balik itu. Pada saat mereka sampai di UKS, Wada langsung mencium Sanae dan mengarahkan tangan Sanae ke batangnya. Anjing. Dan di saat itu genjutsu itu pun aktif dan Sanae yang tadi sudah sakne langsung mengambil gunting yang ada di sana dan menggorok lehernya sendiri sampai mati. Mamam ji. Dan ternyata ada teman mereka yang mengintip dan langsung mati juga. Ternyata memegang batang juga termasuk ke dalam 100 sinyal yang dilarang. Wada sebelumnya telah mengetahui, namun ia merahasiakannya dan hanya memberikan sebagian petunjuk kepada teman-temannya. Lalu ada lagi murid yang melihat kejadian itu yang bernama Juri. Ia tahu bahwa Wada telah mengetahui sebagian sinyal yang tak ia beritahu kepada teman-temannya. Namun Juri mengetahuinya karena ia juga mendapatkan buku yang sama.
Shin pun berpindah di kelas. Teman-teman lainnya sudah mencurigai bahwa Wada mungkin sudah tahu sebagian sinyal namun ia merahasiakannya. Namun, untuk membuktikannya, ia harus mencari Wada dan menyuruhnya meminum air yang telah ia dapatkan di kantin tadi. Singkat cerita, ia menemukan Wada dan mengejarnya. Akhirnya mereka pun sampai di ruangan lab. Murid yang tadi mencurigai Wada langsung menyuruh Wada untuk meminum air itu. Wada pun menyetujuinya. Namun, pada saat Wada hampir meminum air itu, tiba-tiba datanglah Kashimura, anjir cantiknya anjing. Kashimura yang tidak percaya langsung mengambil air itu dan hendak meminumnya. Namun, murid yang tadi yang ternyata bernama Kirino langsung mengambil minuman itu dari tangan Kashimura dan langsung meminumnya. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Kashimura. Setelah Kirino meminum air itu, ternyata genjutsunya pun kembali aktif dan ia pun langsung tewas dengan cara menusukkan dirinya sendiri dengan kaca. Kashimura yang melihat hal itu baru percaya bahwa memang betul Wada mengetahui sebagian sinyal lainnya. Di lain tempat, juri yang sedang mengetahui sinyal lainnya menghasut sebagian temannya untuk saling membunuh. Kita kembali kepada Kashimura dan Kirino. Kirino yang telah tewas langsung dibawa ke tempat teman-teman lainnya berada. Teman Kirino yang marah langsung mencari Wada dan ingin menghajarnya. Tapi ia mengurungkan niatnya karena kekerasan juga adalah salah satu sinyal. Singkat cerita, teman Kirino telah berhasil menemukan Wada. Wada mengatakan bahwa salah satu sinyal adalah jika satu orang ditunjuk oleh 7 orang secara bersamaan, maka orang yang ditunjuk akan mati. Sontak Wada pun menunjuk teman Kirino bersama dengan teman-teman juri yang kebetulan ada di sana, dan akhirnya mereka pun mati dengan cara mencekik lehernya sendiri. Kashimura yang ternyata melihat itu tak ingin tinggal diam, ia pun harus mencari sinyal lain untuk melawan si Wada in the gang. Ketika Kashimura sedang berlari di lorong sekolah, ia melihat 2 sejoli yang di awal scene tadi sudah mati berdua dengan posisi saling bertatapan. Dan tiba-tiba Kashimura menyadari sesuatu. Ia mengatakan kepada Sota bahwa mungkin sinyal lainnya sama dengan peraturan di kelas. Ia mengetahui hal itu karena tadi ia melihat 2 sejoli itu mati dengan cara bertatapan. Sedangkan peraturan kelas sendiri mengatakan adalah jangan bertatap-tatapan lebih dari 10 detik. Ketika Kashimura dan Sota sudah sampai di kelas, peraturan-peraturan kelas yang tertempel di mading telah hilang, dan mungkin si Wada telah mengambilnya. Kashimura dan Sota pun mulai mengingat semua peraturan kelas, dimulai dari tidak boleh menelpon sampai bertatap-tatapan. Singkat cerita, setelah Kashimura menulis semua peraturan kelas itu, ia pun menghampiri Wada in the gang, namun Kashimura hampir saja mati karena ia hampir ditunjuk oleh 7 orang. Namun untungnya Sota dan teman-teman lainnya datang dan menunjuk balik Wada in the gang itu. Kashimura mengatakan untuk mendengarkannya baik-baik. Ia bilang ada satu sinyal yang tidak bisa mereka hindari, yaitu bermalam di sekolah sampai besok pagi. Semua orang pun kembali sadar dan tiba-tiba si Wada kampret anjir datang dengan memakai jas hujan dan membawa bir. Bir itu kemudian dipercikan kepada murid-murid yang ada di sana, hingga genjutsu itu pun aktif dan menewaskan semuanya kecuali Wada, Sota, dan Kashimura. Ternyata terkena bir juga salah satu sinyal. Singkat cerita, Wada pun kabur dan Sota mengejarnya. Namun pada saat Sota dan Wada berbicara, Kashimura dari belakang ingin membunuh Wada namun dicegah oleh teman Sota lainnya. Ia menggantikan Kashimura untuk membunuh Wada dan ia pun mati juga. Wada yang tadi sudah terluka langsung lari ke atap sekolah dan mayat teman Sota tadi dibawa ke kelas bersama teman-teman Sota lainnya. Mereka semua mati menyisakan Sota seorang diri. Sota pun mencari Wada untuk membunuhnya dan menyisahkan Kashimura untuk bertahan hidup. Kashimura yang tadi sedang mengambil kain melihat Sota sudah tidak ada di sana. Kemudian Kashimura melihat sepucuk surat dari Sota dan 1 buah HP. Isi surat itu mengatakan bahwa bukalah ketika pagi hari. Kashimura langsung bergegas menyusul Sota namun terlambat. Sota pun akhirnya tewas setelah sebelumnya ia membunuh Wada hingga terjatuh. Dan kini Kashimura tinggal seorang diri. Kashimura teringat tentang surat dan HP yang ditinggalkan Sota.
Kashimura dengan penuh kesedihan kemudian bergegas menuju HP itu dan membukanya. Alangkah terkejutnya dan nyeseknya ia setelah melihat rekaman Sota dan teman-temannya serentak mengatakan di dalam video itu bahwa mereka semua menyukai Kashimura. Kashimura pun meneteskan air matanya, namun semuanya sudah selesai dan hipnotis itu pun terlepas. Scene pun berpindah di mana Kashimura diinterogasi oleh polisi. Kashimura menceritakan semuanya, namun anehnya ketika mayat guru Lagnat tadi dicari, ternyata mayatnya hilang dan akan terjawab di akhir scene nanti. 5 tahun pun berlalu. Kashimura yang tadinya ingin lanjut ke bagian hukum memutuskan untuk mempelajari kriminologi sambil mencari si guru Lagnat itu dan akhirnya ketemu. Ia menemukan guru itu di tempat persembunyiannya. Kashimura dengan penuh dendam langsung memutar CD hipnotis yang sama seperti 5 tahun yang lalu. Dan gantian si guru yang terkena genjutsu itu. Anjing mamam tuh. Dan di ending film, kita diperlihatkan kepada Kashimura yang sedang mengunjungi sekolah lamanya untuk melepaskan kenangan di sana. Dan film pun berakhir. Aduh, film ini cukup seru menurut saya dan latar belakangnya pun sangat simpel karena hanya mengambil satu latar belakang saja yaitu sekolah. Namun ada beberapa kejanggalan menurut saya di film ini, seperti mengapa tidak ada guru lain di sini. Dan jika memang ada guru lain, pasti mereka sudah menyadari tentang adanya satu kelas yang belum pulang dari sekolah itu. Dan ternyata film ini diangkat dari manga dengan judul yang sama, karya Arata Niyatsuki. Dan rating film ini di IMDb adalah 5,7. Terlepas dari itu semua, yang saya suka dari film ini karena ada Kana Hashimoto di dalamnya yang super kawaii anjir. Tuh kan jadi keinget lagi, Taisa. Oke, itu saja untuk review film ini. Jika agan-agan punya requestan film, silahkan berkomentar di bawah. Saya admin Tampan pamit undur diri dan terima kasih. 好き大好き